Yang pertama, yang dapat merobohkan keluarga, yang dapat mencerai-beraikan ikatan rumah tangga adalah talak atau perceraian. Kemudian yang kedua, wa min dzalik uququl walidain. Yang kedua yang dapat mencerai-berai ikatan keluarga adalah durhaka kepada orang tua. Fa inna syari' naha anhu. Syariat melarang hal tersebut, melarang durhaka kepada orang tua. Wa hadzara minhu, dan menyuruh manusia agar benar-benar waspada dari hal tersebut, dari uququl walidain, dari durhaka kepada orang tua. Wa hatha ala birrihima wal ihsan ilaihima. Islam mendorong manusia agar berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bisorihil Quran wal ahadits, maknum bisorihil Quran wal ahadits, dijelaskan dengan sorih, jelas dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Hak orang tua makrunan haqquhuma bihaqillahi ta'ala, disebutkan di dalam hadis-hadis dan Quran-Quran. Hak kedua orang tua disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasanya di sini adalah makrunan haqquhuma bihaqillah. Hak kedua orang tua dibarengkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fil kitabil aziz haitsu qala ta'ala, Allah berfirman, wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan, Allah wa qadda rabbuka, Tuhanmu memerintahkanmu, alla ta'budu illa iyyah, agar kamu jangan menyembah illa iyyah, kecuali kepada Rabbuk, kepada Tuhanmu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu ihsanan, berbaktilah, berbuat baiklah. Jadi perintah wabil walidaini ihsana ini disebutkan setelah Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Nanti ketika kedua orang tuamu itu telah mencapai usia lanjut, ketika sudah tua, ketika sudah renta, dan mereka berdua berada di dalam perlindunganmu, mereka berdua berada di dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali wala taqul lahum uffin. Jangan sekali-kali kamu katakan kepada mereka kata-kata uff, keluhan, kata-katanya dapat menyakiti hati kedua orang tua. Apalagi membentak. Wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima, dan janganlah kamu membentak kedua orang tuamu, dan katakanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karima, kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh andap asor, unggah-ungguh, mulia. Ketika orang tuamu, ini sangat riskan sekali. Ketika orang tua itu sudah usia lanjut, karena kurva itu kan seperti ini ya, dari kecil kemudian ke atas, muda dan lain sebagainya. Jadi semakin tua dia akan kembali seperti kanak-kanak, seperti anak kecil lagi. Dan ketika orang tua sudah kembali ke masa seperti anak-anak, itu akan riskan kita sebagai anaknya, riskan sekali akan membentak orang tua. Maka Quran kemudian membatasi, ketika orang tuamu sampai pada usia lanjut dan kedua orang tamu itu kok delalai berada di dalam rumatanmu, berada di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan katakan uff, jangan katakan dan jangan membentak mereka, tetapi katakanlah dengan kata-kata yang mulia. Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24. Masih ada lagi disebutkan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wali walidayka, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Setelah kamu bisa bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku, kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tuamu.
Ini ayat ini adalah potongan dari ayat wa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah memerintahkan wasaina, memberikan wasiat atau memerintahkan kepada kita, wasaina, dan aku perintahkan ya, dan aku perintahkan, aku wasiatkan kepada insan manusia agar apa, biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummu wahnan awalahnin, yang telah dan ibunya telah mengandungnya di dalam perutnya dengan lemah, keadaan lemah dan sangat lemah, bertambah lemah ya, selama pada umumnya adalah 9 bulan 10 hari, wawisalu fi amin, dan kemudian menyapainya pada usia 22 tahun, berarti pada usia 2 tahun ke bawah masih berada dalam susuan ibu, 9 bulan berada dalam kandungan, 2 tahun disusui ibu, baru 2 tahun sempurna disapai ya, disapai. Bahkan ada yang saking tidak teganya seorang ibu 3 tahun masih belum disapai. Makanya anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku tempat kembali. Al-Quran, surat Luqman ayat 14. Dalam hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullah ilaihim yaumil qiyamah, ada 3 kelompok yang Allah tidak mau melihat mereka pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama ada al-aqu lil walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Pertama. Baru yang kedua, mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr, kecanduan minuman keras. Yang ketiga, manan, yaitu mengadu domba. Kemudian wasalatun la yuqirrul khabath wasalatun la yadkhulunal jannah, ada 3 gelombang yang tidak akan pernah masuk surga. Siapa itu? Yang pertama ada al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak mau melihat dia di hari kiamat dan dia tidak akan masuk surga. Siapa itu? Al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada 3 kelompok, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama ada al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah at-tayyus. Siapa at-tayyus? Ar-rajul alladzi yuqirru khubutha fi ahli, laki-laki yang membiarkan kenistaan di dalam keluarganya, laki-laki yang membiarkan keluarganya hidup dalam kenistaan, dia juga tidak layak dukhulunal jannah. Kemudian yang ketiga, ar-rajilah, siapa itu? Al-mar'ah al-mutasyabbihah birrijal, perempuan yang menyamai laki-laki. 3 golongan ini layak dukhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin jayyidin, diriwayatkan Imam Nasa'i dengan isnad yang bagus. Wa akhrajal Hakim, masih ada lagi sebagian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak, anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, kullu dzunub yu'akhirullah ma syaa minha ila yaumil qiyamah, semua dosa Allah berhak mengakhirkan, menunda siksanya sampai nanti di hari kiamat. Semua dosa tidak langsung Allah berkehendak, Allah berkehendak mengakhirkan sesuai dengan kehendak Allah, mengakhirkan siksanya nanti pada hari kiamat. Tetapi illa uququl walidin, kecuali dosa durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Kenapa? Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi fil hayati qabla mat. Allah akan mempercepat siksa dosa durhaka kepada orang tua di dalam kehidupannya sebelum dia mati. Khusus itu dosa kepada orang tua. Kalau dosa yang lain ditangguhkan sampai nanti di hari kiamat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa durhaka kepada kedua orang tua dicepatkan, diberikan, dijatuhkan di dalam kehidupan sebelum mati. Ya, wa min dzalik, di antara yang dapat menghancurkan rumah tangga, di antara yang dapat mencerai-beraikan ikatan rumah tangga adalah qat'ur rahim, yaitu